Tell us about Flow Kings. Yeah, it's a group of three. One guy is out of contract now. He was in Krasnodar, but he terminated. Erik Botheim and Erik Tobias as well. He plays in Norway. We are three good friends that was a bit bored. So. Ya, silakan datang ke Indonesia. Ya, Erik memanggil, ayo ke Indonesia. Kalau cinta Indonesia ini ya, demi untuk Merah Putih, saya persilakan untuk ke Indonesia. Ini undangan langsung dari Ketua Umum, tidak main-main. Sudah dijamin oleh Erick Thohir. Jaminannya apa? Ya. Ngobrol apa aja Pak? Ya udah datang bukan ngobrol apa. Ya ngobrol apa aja Pak mungkin Pak. Ya kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi, pertandingan akan makin berat, semua negara juga. Tak dihargai di Norwegia, Erling Haaland ungkap keinginan gabung Indonesia lewat naturalisasi. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola internasional. Striker tajam milik Manchester City, Erling Haaland, dikabarkan mengungkapkan perasaan tidak dihargai bersama tim nasional Norwegia. Dalam situasi tersebut, muncul wacana yang langsung memancing perhatian global, keinginannya untuk menjalani proses naturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini dengan cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Nama Erling Haaland bukanlah sosok biasa. Ia dikenal sebagai salah satu striker paling produktif di dunia saat ini, dengan reputasi yang sudah diakui di level tertinggi sepak bola Eropa. Isu mengenai ketidakpuasannya di tim nasional Norwegia menjadi titik awal munculnya spekulasi. Dalam dunia sepak bola, hubungan antara pemain dan tim nasional memang tidak selalu berjalan mulus. Faktor strategi, peran di tim, hingga dinamika internal sering kali mempengaruhi. Dalam konteks ini, kabar bahwa Erling Haaland membuka peluang untuk berganti kewarganegaraan sepak bola menjadi sesuatu yang sangat menarik perhatian. Lebih mengejutkan lagi, Indonesia disebut sebagai tujuan yang dipertimbangkan. Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan pesat, kini mulai masuk dalam radar pemain-pemain besar dunia. Jika dilihat dari sisi sepak bola, langkah ini tentu akan menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah. Kehadiran pemain dengan kualitas seperti Haaland dapat memberikan dampak luar biasa. Kemampuan mencetak gol yang tinggi, kekuatan fisik, serta insting tajam di depan gawang menjadi keunggulan utama yang dimilikinya. Dalam banyak pertandingan, ia mampu menjadi pembeda. Hal ini membuatnya menjadi salah satu striker paling ditakuti oleh lawan. Jika pemain seperti Erling Haaland benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, maka lini depan Indonesia akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat berbagai aspek yang harus dipertimbangkan. Proses naturalisasi dalam sepak bola tidak hanya berkaitan dengan kewarganegaraan secara hukum, tetapi juga aturan dari federasi internasional. Ada berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang pemain dapat membela negara lain. Selain itu, keputusan seperti ini juga melibatkan banyak pihak. Federasi sepak bola, pemerintah, hingga pemain itu sendiri harus melalui proses yang panjang. Di sisi lain, kabar ini juga memicu berbagai reaksi. Banyak yang menyambutnya dengan antusias, melihatnya sebagai peluang besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang bersikap realistis, mengingat kompleksitas proses yang harus dilalui. Dalam dunia sepak bola, rumor seperti ini memang sering muncul. Namun, tidak semuanya berakhir menjadi kenyataan. Meski demikian, kemunculan nama Erling Haaland dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa sepak bola nasional mulai mendapatkan perhatian global. Ini adalah perkembangan yang patut dicatat. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan perubahan persepsi terhadap Indonesia. Dari yang sebelumnya kurang diperhitungkan, kini mulai dianggap sebagai negara dengan potensi besar. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kualitas liga, pembangunan infrastruktur, serta manajemen yang lebih profesional menjadi faktor pendukung. Semua ini menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pemain,
baik lokal maupun internasional. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan. Pengembangan pemain lokal tetap harus menjadi prioritas. Kehadiran pemain naturalisasi seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti. Jika dikelola dengan baik, kombinasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi dapat menjadi kekuatan besar. Di sisi lain, kabar ini juga memberikan dampak dari sisi popularitas. Perhatian media internasional meningkat, membawa nama Indonesia ke panggung global. Ini membuka peluang di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pariwisata. Namun, ekspektasi juga akan meningkat. Indonesia harus mampu menunjukkan kualitas yang sesuai dengan perhatian yang diberikan. Kembali ke sosok Erling Haaland, keputusannya, jika benar, akan menjadi langkah besar dalam kariernya. Perubahan seperti ini tentu tidak mudah. Dibutuhkan pertimbangan yang matang. Namun, dalam sepak bola, segala kemungkinan selalu ada. Yang jelas, kabar ini telah menciptakan gelombang diskusi yang luas. Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya. Apakah ini hanya rumor, atau benar-benar akan menjadi kenyataan? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia sedang berada dalam sorotan. Dan dengan munculnya nama besar seperti Erling Haaland dalam wacana ini, perhatian dunia terhadap Indonesia semakin meningkat. Sebuah momentum yang dapat dimanfaatkan untuk terus berkembang dan melangkah ke level yang lebih tinggi di kancah sepak bola internasional. Kabar mengenai rencana pertandingan FIFA Matchday bulan Juni mendatang yang akan mempertemukan timnas Indonesia dengan negara top dari Eropa benar-benar memicu gelombang reaksi besar. Tidak sedikit penggemar sepak bola di Eropa yang mengaku terkejut saat pertama kali mendengar informasi tersebut. Bagi mereka, Indonesia yang sebelumnya jarang tampil dalam pertandingan melawan tim elit Eropa kini tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Reaksi ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam persepsi lama, negara-negara Asia Tenggara memang belum dianggap sebagai kekuatan utama di panggung sepak bola dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan mulai terlihat. Indonesia perlahan menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi permainan, manajemen, hingga infrastruktur. Ketika kabar bahwa Indonesia akan menghadapi negara top Eropa dalam FIFA Matchday mulai tersebar luas, rasa penasaran langsung muncul. Banyak fans di Eropa bertanya-tanya, bagaimana mungkin pertandingan ini terjadi, dan seperti apa kualitas permainan yang akan ditampilkan. Diskusi pun bermunculan di berbagai komunitas sepak bola. Nama Indonesia mulai sering disebut, dibahas, bahkan dibandingkan dengan tim-tim lain di Asia. Ini menjadi fenomena menarik, karena menunjukkan bahwa perhatian terhadap Indonesia meningkat secara signifikan. Sebagian fans Eropa mengaku terkejut karena melihat langkah berani yang diambil Indonesia. Menghadapi tim besar bukanlah keputusan yang mudah. Dibutuhkan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas pemain hingga strategi permainan. Namun di sisi lain, ada juga rasa hormat yang muncul. Banyak yang melihat bahwa Indonesia memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba menghadapi tantangan yang lebih besar. Dalam dunia sepak bola modern, langkah seperti ini sering